Pandemi atau enggak, inovasi berjalan terus dalam setahun terakhir ini. Bidang komputer yang jadi fokus kita di channel Pintar Programming adalah salah satu bidang yang paling melejit. Apa aja teknologi baru yang bisa mengubah dunia dalam beberapa tahun ke depan? Mari kita simak videonya. Halo teman-teman, saya Hamdanil, Software Engineer Indonesia yang sekarang bekerja di Amerika Serikat. Daftar ini berasal dari 10 Breakthrough Technology 2021 yang dipilih oleh MIT Technology Review, salah satu majalah teknologi paling berpengaruh di dunia. Daftar ini berisi teknologi yang baru mengemuka dalam setahun terakhir dan diperkirakan akan matang dalam beberapa tahun ke depan dengan dampak tinggi. Untuk disesuaikan dengan channel kita, dari 10 teknologi ini, kita akan fokus ke 5 teknologi yang sangat terkait dengan programming dan komputer secara umum. Pertama, GPT-3. GPT-3 atau GPT-3 adalah kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI milik OpenAI yang baru saja dirilis tahun 2020. Kemampuan utamanya adalah dapat memahami bahasa manusia dan mampu komunikasi dua arah. Kalau AI yang bisa chatting, mungkin udah sering lihat ya, tapi GPT-3 bisa menulis artikel panjang. Contohnya artikel berita yang udah terasa realistis seperti layaknya ditulis manusia. Sayangnya demonya belum dibuka untuk umum dan saya belum ketemu tulisannya dalam bahasa Indonesia. Tapi kita bisa lihat contoh tulisannya dalam bahasa Inggris. Di sini di bagian yang tebal adalah pancingan yang ditulis oleh manusia, lalu GPT-3 melengkapi semua sisanya. Pancingannya berisi berita pura-pura tentang penemuan unicorn di pegunungan Andes. Lalu si AI, si GPT-3 menulis artikel lengkap tentang berita ini, bahkan sampai membuat nama seorang peneliti, Daniel St. Morris, dan kutipan wawancara. Silahkan dibaca, Bu. Buat yang mengerti bahasa Inggris, penulisan artikel ini terasa sangat natural dan realistis, seolah-olah benar-benar ditulis oleh seorang reporter. Di contoh lain, seorang pengguna Twitter, Faraz Nishtar, meminta GPT-3 menulis sebuah query SQL, dan permintaannya ini dijawab dengan benar. Jadi bukan cuma AI-nya bisa mengerti permintaannya apa, tapi juga bisa mengerti SQL sehingga bisa menulis query ini. Luar biasa ya, bagaimana GPT-3 bisa mencapai ini? Jawabannya adalah dengan machine learning. Jadi sistemnya dilatih dengan membaca banyak tulisan manusia, baik dari buku dan internet, dan dari latihan ini dia bisa mempelajari pola-pola yang ada dalam bahasa manusia. Tapi bukan berarti dia tahu apa yang dia katakan. Yang dia tahu cuma pola bahasa manusia, sehingga dia bisa menulis dengan pola yang sama. Jadi seolah-olah seperti tulis manusia. Karena itu, untuk saat ini, GPT-3 belum bisa menggantikan manusia, tapi bisa jadi versi selanjutnya akan jadi lebih baik dan digunakan untuk tugas-tugas tertentu seperti menulis konten atau menjadi pengajar di topik-topik yang sudah dipilih. Ini tentu bisa membawa dampak besar di bidang penulisan buku atau berita atau di bidang pendidikan. Bayangkan misalnya di bidang penulisan, seorang pakar bisa menulis rangkuman gagasannya, terus biarkan AI-nya mengembangkan gagasannya menjadi sebuah buku. Terus si pakar dan si AI bisa terus kolaborasi untuk memperbaiki kesalahan dan menyempurnakan bukunya. Kedua, contact tracing. Ini adalah teknologi persembahan para programmer ketika pandemi datang. Aplikasi contact tracing adalah aplikasi yang menggunakan Bluetooth atau lokasi kita untuk otomatis mendeteksi siapa saja yang kontak dekat, sehingga kalau misalnya ternyata ada yang terpapar COVID atau positif COVID, kita juga bisa mengambil tindakan, misalnya melakukan tes atau isolasi. Menurut Lancet Digital Health, teknologi ini berperan besar dalam suksesnya beberapa negara seperti Singapura, Korea Selatan, dan Cina dalam membendung pandemi COVID. Tapi nggak selalu begitu. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Israel, dan banyak negara Eropa juga menggalakkan aplikasi serupa, tapi hasilnya tidak sukses. Dan di banyak negara bahkan nggak terdengar gaungnya sama sekali. Prinsip aplikasi ini sederhana, mirip dengan prinsip tracing manual, yaitu kalau ada yang sakit ditanyain sebelum ini kontak sama siapa aja. Tapi kelebihannya kalau dengan aplikasi nggak perlu mengandalkan ingatan manusia. Cukup menggunakan memori aplikasi dan nggak harus ngejar-ngejar orang karena komunikasinya tinggal lewat notifikasi aplikasi. Di awal pandemi, banyak lembaga dan programmer yang membuka kode contact tracing-nya untuk umum, secara open source. Sehingga institusi atau lembaga yang mau membuat aplikasinya tinggal pakai kodenya aja dan gratis. Tantangannya apa? Kenapa banyak yang nggak sukses? Salah satu masalah utama adalah logistik. Bagaimana caranya agar pemerintah bisa mengerahkan, mengomunikasikan, dan memanfaatkan aplikasi ini dengan cepat dan efisien? Bagaimana agar warga senantiasa waspada dengan pandemi dan menyadari pentingnya tindakan-tindakan seperti contact tracing? Selain itu, kalau COVID sudah terlalu merajalela, susah untuk mengendalikannya dengan tracing, karena jumlah pelacaknya nggak bisa mengimbangi jumlah kasus-kasus baru yang datang. Selain itu juga ada kekhawatiran soal privasi. Makanya untuk soal ini, negara-negara yang warganya cenderung pasrah pada pemerintah seperti Singapura dan Cina lebih sukses dibanding negara-negara barat yang biasanya sangat menghargai data pribadinya. Semua tantangan ini tentu akan dipertimbangkan untuk kedepannya. Alhamdulillah vaksin sudah mulai disuntikkan sekarang, tapi bukan berarti dengan ini COVID akan hilang sama sekali. Diperkirakan jumlah kasus akan turun drastis, tapi masih ada sisanya karena perlindungan vaksin nggak 100%.
Di negara-negara yang selama ini kasusnya terlalu banyak untuk dilakukan tracing, setelah turunnya jumlah kasus tracing jadi memungkinkan untuk dilakukan, sehingga dapat menekan penyebaran COVID dengan lebih efektif. Tentu saja, untuk mencapai ini diperlukan aplikasi yang bagus, tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi, dan logistik yang lancar dari institusi di setiap negara. 3. Teknologi remote. Maksudnya bukan remote untuk TV ya, tapi melakukan aktivitas sehari-hari lewat komunikasi jarak jauh. Misalnya belanja online, belajar online, dan seterusnya. Teknologi-teknologi ini sebenarnya sudah ada sejak lama, tapi tahun 2020 dan 2021 kemajuannya jadi berlipat ganda karena adanya pandemi. Bukan cuma teknologinya yang melejit, tapi perilaku pengguna pun juga berubah. Sekarang pilihan remote atau online nggak jadi dipandang sebelah mata seperti dulu. Bahkan dianggap jadi kenyataan yang tidak terelakkan. Karena ini adopsinya jadi jauh lebih cepat. Contoh-contoh yang paling umum tentu saja teman-teman udah pada tahu, misalnya belanja lewat toko online, video conferencing, dan kerja dari rumah. Tapi ada dua area inovasi yang disorot oleh teknologi review, yaitu penerapan di bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk pendidikan, mungkin contoh teknologi baru yang muncul udah nggak asing bagi teman-teman. Di luar Indonesia juga ada aplikasi seperti Byju's di India yang mencapai 70 juta pengguna selama pandemi. Tapi tantangan belajar daring atau online masih banyak. Bagaimana caranya agar siswa dari usia dini sampai dewasa bisa efektif belajar lewat daring ini? Bagaimana agar anak kecil pun bisa pakai dengan gampangnya tanpa butuh bantuan teknis? Bagaimana dengan yang orang tuanya nggak punya komputer atau nggak punya internet? Bagaimana memastikan bahwa ilmu dan pelajaran tetap mengalir seperti biasa walaupun metodenya diganti? Lebih jauh lagi, bagaimana agar teknologi bisa membuat kegiatan belajar menjadi lebih baik daripada pendidikan tradisional? Banyak yang berkomentar kalau pendidikan tradisional punya kelemahan, yaitu terlalu menyamaratakan semua siswa dalam satu kelas. Apakah sistem daring bisa lebih baik menyesuaikan dengan minat dan kemampuan masing-masing siswa? Bagaimana cara mengukur dan menganalisis aktivitas pembelajaran, sehingga kita tahu bahwa teknologi ini berimbas positif dan enggak negatif? Ini tantangan untuk pendidikan. Layanan kesehatan adalah area lainnya yang sangat berpotensi dalam teknologi remote ini. Sebelum 2020, pengalaman ke dokter biasanya adalah datang ke klinik atau rumah sakit, harus pas jam buka, ke meja pendaftaran, nunggu antrian, terus konsultasi dan semua layanan lainnya dilakukan di tempat. Seperti teman-teman tahu, ini makan waktu dan dalam kondisi pandemi menjadi riskan. Banyak solusi-solusi kreatif muncul dalam setahun terakhir. Atau solusi-solusi lama yang jadi nge-boom karena adanya pandemi. Misalnya, Medical Concierge Group dari Uganda yang disorot oleh review ini menyediakan layanan dokter lewat video call dan WA. Ketika perlu melakukan tes atau mengirim obat, bisa dilakukan lewat staf yang datang ke rumah naik motor. Menurut direkturnya, Davis Musinguzi, 70% dari kunjungan pasien rutin biasanya bisa digantikan sepenuhnya secara online dengan bantuan staf yang mengantarkan obat-obatan dan membawa peralatan lab ke rumah pasien jika diperlukan. Menurut dia, selama pandemi, pengguna layanannya meningkat 10 kali lipat. Kedepannya, solusi-solusi daring untuk berbagai bidang akan terus bermunculan. Awalnya terpaksa karena pandemi, tapi kalau perilaku masyarakat sudah terbiasa, perubahan ini tidak akan surut ketika pandemi berakhir. Apalagi kalau ternyata pengalaman daring lebih nyaman dan lebih efisien dibanding pengalaman pra-pandemi. Di sini teman-teman sebagai programmer, kita akan punya kesempatan untuk turut andil dalam membentuk aktivitas dunia yang baru. 4. AI multi-skill. Seperti teman-teman tahu, kecerdasan buatan terus berkembang akhir-akhir ini. Dalam beberapa bidang, AI bahkan bisa menyamai atau mengalahkan manusia, misalnya dalam mengenali wajah di foto atau dalam permainan rumit seperti Go. Tapi bukan berarti AI sudah bisa menggantikan manusia. Manusia sangat fleksibel dalam belajar berbagai skill, dan ini belum bisa ditandingi oleh AI. Misalnya, seseorang bisa belajar mendengar, berbicara, mengendarai motor, bermain catur, memasak, dan banyak hal-hal lain hanya dengan satu otak yang sama. Ini beda dengan AI yang punya skill tinggi tapi hanya di satu bidang saja. Biasanya mereka dilatih mengenali pola-pola dalam satu ranah saja, misalnya satu permainan atau satu tugas, dan strategi yang dipelajarinya hanya cocok untuk bidang itu. Langkah selanjutnya adalah membuat AI multi-skill atau AI yang bisa belajar banyak hal sekaligus. Bayangkan misalnya kalau ada robot yang bukan cuma bisa mengerti bahasa kita, tapi juga mengerti selera makan kita dan juga tahu cara masaknya. Atau robot yang bukan cuma bisa belajar banyak bahasa, misalnya bahasa Inggris, Arab, Mandarin, dan seterusnya, tapi juga bisa tahu cara mengajarkan bahasa yang paling efisien sehingga bisa mengajarkan kita. AI seperti ini akan jauh lebih baik dibanding AI yang cuma bisa belajar satu kemahiran. Itu mimpi di masa datang, tapi untuk sekarang, AI multi-skill mulai dari yang sederhana dulu. Contoh yang baru muncul di tahun ini adalah AI yang disebut Visual Language.
Jadi bisa mempelajari bahasa manusia dan mengombinasikannya dengan kemampuan visual. Contohnya adalah sistem DALL-E buatan OpenAI yang juga pembuat GPT-3 yang kita sebutkan tadi, yang baru diluncurkan Januari 2021. DALL-E bisa diberikan kalimat dalam bahasa manusia lalu membuat gambar yang sesuai. Misal kita bisa lihat di demo ini. Ketika kita minta sebuah dompet dalam bentuk Pikachu, dia akan membuat gambar yang sesuai. Ketika kita juga bisa ganti jadi Pochi dalam bentuk Pikachu atau Ponci dalam bentuk donat berbentuk alpukat. Dan juga atau kita bisa ubah jadi jam dalam bentuk alpukat. Bisa kita lihat kalau gambar yang dihasilkan benar-benar sesuai permintaan kita dan lumayan realistis. Jadi terlihat jam dinding beneran atau poci beneran dengan bentuk dan warna yang sesuai dengan yang kita minta. Bisa dikatakan DALL-E mengerti permintaan kita dan juga mengerti tentang bentuk benda-benda yang normal sehingga bisa menghasilkan gambar yang terlihat normal dan sesuai. Ini baru permulaan, tapi diperkirakan di masa depan AI seperti ini akan terus bermunculan dan semakin lama semakin berguna. Dua pemain penting di bidang multi-skill AI ini adalah OpenAI dan Allen Institute for AI atau AI2. 5. Rekomendasi video, terutama TikTok. Rekomendasi video adalah salah satu problem klasik dalam produk video atau hiburan. Situs-situs seperti TikTok, YouTube, dan Netflix perlu mencocokkan selera penggunanya dengan koleksi-koleksi video yang ada, agar setiap pengguna bisa direkomendasikan video yang sesuai. Hal ini bisa dicapai dengan algoritma atau dengan machine learning. Misalnya, dari jutaan data video yang ditonton orang, bisa dicari pola bahwa ada video A, B, dan C yang cenderung disukai kelompok yang sama. Ketika ada penonton baru yang suka A dan B, maka ada kemungkinan dia akan juga suka C, sehingga bisa direkomendasikan video itu. Inilah cara kerja biasa. Kenapa algoritma rekomendasi TikTok dianggap spesial dalam teknologi tahun ini? Menurut MIT Technology Review, kelebihannya adalah kemampuannya merekomendasikan konten-konten kreator baru dan bukan cuma konten dari kreator yang sudah populer. Kenapa ini sulit? Karena kreator baru belum banyak datanya, belum ada riwayat penontonnya, sehingga algoritma sulit untuk tahu siapa aja yang suka dengan konten buatan orang ini. Tapi entah bagaimana caranya, algoritma TikTok mampu memahami video-video buatan kreator baru dan mencari penonton yang cocok. Bisa jadi dicari kecocokan dari segi minat, hobi, atau identitas dengan penonton. Karena itu, kadang-kadang video kreator baru bisa langsung viral. Dampak kedepannya bisa di dunia entertainment, para kreator-kreator amatir atau independen tidak lagi gampang didominasi artis-artis yang sudah terkenal dan sudah populer. Satu lagi yang menarik, TikTok ini bukan produk Silicon Valley, tapi produk Cina. Jadi sekarang Cina bukan lagi seperti stigmanya yang cuma membuat produk murah atau produk tiruan. Sekarang programmer dari negeri tirai bambu ini mampu membuat teknologi canggih di bidang yang sangat hot, bersaing langsung dengan perusahaan-perusahaan top internasional. Ini bisa jadi inspirasi buat negara-negara Asia lainnya, termasuk Indonesia. Sebenarnya ada 10 teknologi di daftar MIT Technology Review ini, tapi saya cuma sebutkan 5 yang paling terkait komputer dan pemrograman agar sesuai dengan channel kita. Kalau pengen tahu sisanya, silahkan klik tautan yang ada di bawah dan kita juga sudah tambahkan tautan-tautan lain terkait topik video kali ini di deskripsi di bawah. Kalau suka konten channel kita, terutama bincang-bincang seputar pemrograman dan tutorial-tutorial untuk pemula, silahkan subscribe supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat, sampai jumpa.